Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Malik dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kebutuhan dasar manusia bab 1 yang berjudul kebutuhan dasar manusia sesuai tingkat usia. Pengertian kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut pun ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Hal-hal yang mendasari pemahaman kebutuhan dasar manusia. Manusia sebagai bagian integral yang berintegrasi satu sama lain dalam motivasinya memenuhi kebutuhan dasar psikologis, keamanan, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Setiap kebutuhan manusia merupakan suatu tegangan integral sebagai akibat perubahan dari setiap komponen sistem. Tekanan tersebut dimanifestasikan dalam perilakunya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan sampai terpenuhinya tingkat kepuasan klien. Kebutuhan dasar manusia adalah terpenuhinya tingkat kepuasan agar manusia bisa mempertahankan hidupnya. Peran perawat yang utama adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tercapainya suatu kepuasan bagi diri sendiri serta kliennya. Meskipun dalam kenyataannya dapat memenuhi salah satu dari kebutuhan membawa dampak terhadap perubahan sistem dalam individu, yaitu biologis, intelektual, emosional, sosial, spiritual, ekonomi, patologi, dan psikopatologi. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada 1 penyakit, 2 hubungan keluarga, 3 konsep diri, 4 tahap perkembangan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan besar dari biasanya. 2. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meninggalkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain. 3. Konsep diri. Konsep diri manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif akan memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan, dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga mudah memenuhi kebutuhan. Keempat, ada tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya umur, manusia mengalami perkembangan. Setiap saat, tahapan perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Hal ini dikarenakan berbagai fungsi organ tubuh juga mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Berikut adalah hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, meliputi 5 kategori.
kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Fisiologi adalah turunan biologi yang mempelajari bagaimana kehidupan berfungsi secara fisik dan kimiawi. Fisiologi menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mempelajari biomolekul, sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi fisik dan kimiawinya untuk mendukung kehidupan. Yang kedua, ada kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah keselamatan dan rasa aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan ini meliputi perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi, bebas dari rasa takut dan cemas, serta bebas dari ancaman keselamatan dan fisiologi pada pengalaman yang baru atau tidak dikenal. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki atau love and belonging needs. Kebutuhan ini meliputi memberi dan menerima kasih sayang, perasaan dimiliki dalam hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, serta mendapatkan tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, dan lingkungan sosialnya. Kebutuhan akan rasa memiliki, dimiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan akan rasa memiliki tempat di tengah kelompoknya. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama membuat suatu kelompok atau berkumpul karena mereka ingin memperhatikan dalam tujuannya dan dapat memberikan perhatian atas kelompok tersebut. Yang keempat, ada kebutuhan harga diri atau self-esteem need. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan, yakni penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, ada harga diri. Harga diri adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai dengan analisis sejauh mana memenuhi ideal diri. Jika individu selalu sukses, cenderung harga dirinya akan tinggi. Dan jika mengalami kegagalan, harga diri menjadi rendah. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketergantungan, dan kebebasan. Kebutuhan harga diri meliputi 1. Menghargai diri sendiri, 2. Menghargai orang lain, 3. Dihargai orang lain, 4. Kebebasan yang mandiri, 5. Presies, 6. Dikenal dan diakui, dan 7. Penghargaan. Penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari orang lain meliputi prestis, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, serta penghargaan. Penghargaan dari orang lain sangat diperlukan dalam kehidupan karena dengan penghargaan itu seorang akan menjadi lebih kreatif, mandiri, percaya akan diri sendiri, dan juga lebih produktif. Kebutuhan penghargaan dari orang lain meliputi kekuatan, pencapaian, rasa cukup, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk dapat mengenal diri dengan baik atau mengenal dan memahami potensi diri, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, serta mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan sebagainya. Di sini akan ada segitiga yang berisi tentang kebutuhan dasar manusia. Dengan mengetahui konsep kebutuhan dasar manusia, menurut Maslow, kita perlu memahami hal-hal berikut. Yang pertama, manusia senantiasa berkembang sehingga dapat mencapai kompetensi diri yang maksimal. Kebutuhan
pada tingkat yang lebih tinggi tidak akan terpenuhi dan baik sampai kebutuhan di bawahnya terpenuhi. C. Jika kebutuhan dasar pada tiap tingkat tidak terpenuhi, pada akhirnya akan muncul suatu kondisi patologis. D. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama dan setiap kebutuhan tersebut dimodifikasi sesuai dengan budaya masing-masing. E. Setiap orang memenuhi kebutuhan dasarnya menurut prioritas. F. Walaupun kebutuhan pada umumnya harus dipenuhi, tetapi beberapa kebutuhan sifatnya dapat ditunda. G. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan menyebabkan ketidakseimbangan homeostasis lebih lanjut. Kondisi ini dapat menimbulkan penyakit. H. Kebutuhan dapat menyebabkan seorang berpikir dan bergerak memenuhinya. Ini disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari faktor eksternal dan internal. I. Seorang dapat merasakan adanya kebutuhan sehingga dapat merespons melalui berbagai cara. J. Kebutuhan dasar sifatnya saling berkaitan. Beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi akan memengaruhi kebutuhan lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan di dalam video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen di video ini, dan maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.